Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah, NIM 20009502030 Program Studi Pendidikan Akuntansi. Sini saya akan menjelaskan analisis tren dan analisis regresi. Pokok materi analisis tren itu metode ramalan jualan, analisis tren garis lurus, analisis tren bukan garis lurus. Analisis regresif itu analisis sederhana, analisis regresi berganda. Analisis tren, metode ramalan jualan. Ramalan forecasting adalah proses aktivitas memperkirakan keadaan yang akan terjadi di masa lalu. Menjual atau jualan adalah aktivitas menyerahkan sesuatu produk berupa barang atau jasa kepada pembeli konsumen dengan harga tertentu. Ramalan penjualan adalah merupakan proses aktivitas memperkirakan produk yang akan dijual di masa mendatang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi dan atau mungkin akan terjadi. Metode forecasting. Satu, metode kualitatif. Ramalan yang dibuat dengan menggunakan metode pendapatan para tenaga penjualan terdiri dari satu, metode pendapatan para tenaga penjualan, metode pendapat para manajer divisi penjualan, metode pendapatan eksekutif, metode pendapatan dari survei konsumen. Metode kuantitatif. Ramalan yang dibuat menggunakan metode analisis ini: produk, metode distribusi, probabilitas, analisis tren, dan analisis regresi. Metode analisis lini produk, metode distribusi probabilitas, metode analisis tren, metode analisis regresif. Tren merupakan gerakan lamban berjangka panjang dan cenderung menuju ke satu arah, naik atau menurun dalam suatu data untuk waktu. Garis tren pada dasarnya garis regresi dan variabel bebas. X merupakan variabel waktu. Tren garis lurus linear adalah suatu tren yang diramalkan naik atau turun secara garis lurus. Analisis tren bukan garis lurus. Analisis tren bukan garis lurus atau bukan linear adalah beberapa macam, antara lain tren parabola, kuadrat, tren horizontal, dan eksponensial yang diubah. Tren parabola kuadrat. Tren garis lengkung disebut juga dengan tren parabola. Tren parabola adalah tren yang nilai variabel terkait naik atau turun bukan garis lurus atau tidak linear atau terjadi parabola melengkung. Tren eksponensial atau tren logaritma adalah tren yang nilai variabelnya bebasnya naik secara berlipat ganda atau bukan garis lurus. Tren eksponensial yang diubah untuk membuat ramalan dengan menggunakan T eksponensial yang diubah. Standar kesalahan peramalan. Untuk menentukan metode mana antara metode tren garis lurus dengan tren bukan garis lurus yang paling mendekati kesesuaian, maka dapat digunakan standar kesalahan peramalan SKP yang terkecil. Bab 5. Analisis regresi. Definisi
Analisis regresif terdiri atas regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Analisis regresi merupakan analisis antara variabel terikat Y dengan variabel bebas X. Bila variabel bebas hanya ada satu, digunakan analisis regresif sederhana, tetapi bila variabel bebas lebih dari satu maka digunakan analisis regresif ganda. Analisis regresif sederhana adalah analisis yang digunakan untuk menganalisis satu variabel ikatan Y dengan menggunakan satu variabel bebas X. Variabel bebas yang dipilih adalah variabel yang mempunyai hitungan korelasi dengan variabel terikat. Untuk mengetahui bahwa variabel terikat Y dapat digunakan analisis koreksi. 1. Analisis korelasi. Analisis korelasi adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara beberapa variabel. Perubahan variabel dibatasi oleh faktor lain. Faktor lain tersebut dapat terdiri dari satu faktor atau lebih. 2. Koefisien determinan. Koefisien determinan menggambarkan seberapa jauh pengaruh variabel Y variabel Z X. Koefisien determinan bila diakarkan akan menjadi koefisien korelasi, dan korelasi bila diakarkan menjadi koefisien determinan R²2. 3. Pengujian hipotesis koefisien korelasi. Sebelum memutuskan untuk menggunakan variabel bebas X untuk di variabel terikat Y, terlebih dahulu dibuat hipotesis anggapan dasar bahwa variabel X dan Y mempunyai hubungan yang kuat. Analisis regresif berganda. Teknik regresif sederhana hanya mampu menganalisis satu variabel yang terikat dan satu variabel bebas dalam dunia nyata. Variabel bebas tidak hanya satu tetapi lebih dari satu. Oleh karena itu diperlukan analisis regresif yang mempunyai menjelaskan hubungan antara variabel terikat dependen dengan variabel bebas independen yang lebih dari satu, yaitu analisis regresif berganda. 1. Koefisien korelasi. Untuk mengetahui kuat atau lemahnya hubungan variabel terikat Y dengan variabel X diperlukan perhitungan koefisien korelasi. Sebuah variabel bebas yang baik adalah variabel bebas yang berhubungan erat dengan variabel terikatnya yang tidak berhubungan erat dengan variabel bebas lainnya. 2. Koefisien determinasi. Pengujian koefisien determinasi ini dilakukan dengan maksud mengukur kemampuan model dalam menerangkan beberapa pengaruh variabel independen secara bersama-sama simultan mempengaruhi variabel dependen yang didapat diindikasikan oleh nilai adjustas R squared Ghazali 2016. Koefisien determinasi menunjukkan sejauh mana kontribusi variabel bebas dalam model regresi mampu menjelaskan variabel dari variabel terikatnya. Koefisien determinasi dapat dilihat melalui nilai R squared R²2 pada tabel model tsunami. Itu tadi materi yang sempat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.